Setelah Hakim Eman Sulaiman membacakan putusannya, seketika ruang sidang menjadi bergemuruh. Ibunda Peggy menangis, para kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga bisa merasakan meluapkan emosinya bahwa kemudian gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini dikabulkan. Tapi tentu tidak berhenti sampai di situ saja. Apa dampaknya dari putusan ini? Kemudian bagaimana dengan status DPO, kemudian juga para tahanan lainnya, dan siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki. Masih panjang rasanya perjalanan ke depan. Kita akan nanti langsung saja mendengarkan pandangan dari para narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya ataupun juga terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Kita akan dengarkan apa yang dirasakan oleh keluarga dari Peggy dan juga kuasa hukum Peggy. Sudah hadir di samping saya kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Bapak Marwan Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam Mbak. Baik, akan melihat juga memandang kasus ini dari sudut pandang hukum pidana. Ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah kita juga akan dengarkan nanti apa tinjauan Kompolnas atas putusan pengadilan ini dan juga bagaimana upaya pengawasannya agar tadi yang sudah diputuskan betul-betul dilaksanakan oleh pihak Polda Jawa Barat. Sudah hadir secara daring perwakilan dari Kompolnas Bapak Yusuf Warshim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam Pak Heri, Pak Marwan. Ya, nanti masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan pandangannya selaku penasihat ahli Kapolri yaitu Bapak Arianto Sutadi. Tapi kami masih terus menunggu Pak Arianto untuk bisa bergabung dengan kami. Tapi kita mulai terlebih dahulu dengan Pak Marwan. Pak Marwan, apa kemudian arti makna dari putusan pengadilan ini ketika Hakim Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada TV One Mbak ya. Tidak terlepas keberhasilan kami juga dari TV One dan media lain yang memberi terus memonitor persidangan ini dalam hal perkara ini. Yang Mbak tanya tadi? Betul, apa maknanya kemudian bagi Peggy Setiawan, bagi kuasa hukum, bagi keluarga besar dikabulkan gugatan ini? Sangat bermakna sekali Mbak, sangat luar biasa bermakna sekali. Kita bisa membebaskan Peggy Setiawan yang selama ini kan boleh dikatakan salah tangkap. Salah tangkap. Memang saya sangat menyesalkan sekali ke Kapolda ya, Kapolda Jawa Barat. Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan itu dua kali Mbak. Karena kita sudah tahu Mbak, bayang kita sudah tahu ini akan bebas. Dari awal kami mengajukan penangguhan penahanan, tetapi Kapolda tidak memberikan penangguhan penahanan itu. Dan itu saya sangat menyayangkan. Hari ini juga Mbak, kalau nggak salah ini kita kan sudah dapat putusan pengadilan tadi. Yeah. Kebetulan saya habis zuhur tadi saya pulang ke Jakarta. Teman-teman saya ke sana, tapi kayaknya belum keluar juga hari ini. Betul, karena baru saja tadi sekitar beberapa menit yang lalu teman-teman kami, reporter kami yang ada di Polda Jawa Barat juga masih menantikan belum dilepas Peggy ini. Ya baik, seharusnya seperti apa prosedurnya Pak Marwan? Mungkin dari Bang ahli pidana lah yang menyampaikan nanti. Betul, nanti mungkin Mas juga bisa berikan pandangan. Tapi kalau menurut saya ya ini kan kalau kita logikanya aja Mbak ya, kita nggak usah bicara hukum dulu, logikanya kan ini udah jarak diketuk oleh hakim. Kalau ini dibebaskan, ini dibebaskan sesegera mungkin. Ada apa lagi? Kenapa lagi sih sampai segitu loh? Itu Mbak, ya, menurut saya begitu. Baik, apakah memang butuh prosedur tertentu untuk melepaskan Peggy ini walaupun sudah ada ketuk palu dari Hakim Eman Sulaiman, Mas Heri? Ya, pada prinsipnya orang ditahan itu kan berarti ada kebebasan dia yang kemudian dikebiri di situ ya Mbak, ditangguhkan. Maka seharusnya ketika sudah ada putusan yang mengatakan bahwa dia seharusnya bisa dilepaskan, maka tidak menunggu jeda waktu yang terlalu lama. Nah, mungkin bahasa hukumnya, bahasa hukum acaranya sesaat setelah putusan itu disegerakan, gitu ya, walaupun tidak ada pemaknaan berapa kali waktu 24 jam harus segera dikeluarkan. Tapi bahasa ini kan harusnya jadi kalimat imperatif ya. Jadi kewajiban hukum untuk segera melakukan hal itu. Karena tadi kembali lagi ini adalah bentuk dari perlindungan penghormatan terhadap hak asasi manusia seseorang. Mungkin kita yang duduk di sini ya bisa hanya bicara begitu saja. Kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ditahan tersebut. Ya, maka ini menurut saya kalau masalahnya adalah prosedural, hal sifatnya administratif, jangan sampai mengalahkan substansialnya. Nah, yang substansial tadi adalah segera dikeluarkan agar dia segera menghirup udara bebas, bertemu dengan keluarganya kembali. Karena orang yang ditahan itu pasti psikologisnya hancur tuh. Itu udah pasti tuh, bukan hanya fisiknya saja, tapi secara psikologis pasti hancur. Nah, ini yang kemudian harus segera mungkin dalam pendekatan kemanusiaan, apalagi sudah ada putusan tadi. Nah, bagi siapa yang kemudian melakukan proses penahanan itu atau melakukan penahanan itulah
yang kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya untuk segera mengeluarkan. Karena kalau tidak maka ini bertentangan dengan putusan itu sendiri. Kalau kita mengetahui bahwa sumber dari hukum pidana atau sumber hukum pada umumnya adalah salah satunya putusan, maka tadi saya katakan ini sifatnya sudah obligation, kewajiban, tidak lagi sunnah muakkad ataupun sunnah hukumnya, tapi sudah levelnya sudah wajib gitu. Baik, tidak ada yang disampaikan apapun dari pihak kepolisian kepada kuasa hukum dari Peggy, rekan-rekan Pak Marwan atau mungkin pihak keluarga? Tadi kapan? Maksudnya kapan akan dikeluarkan, akan dibebaskan dan sebagainya, atau apa yang harus dilakukan sebelum membebaskan Peggy? Tidak ada yang disampaikan. Kebetulan saya kan nggak ke sana, Mbak. Ada informasi dari rekan-rekan. Belum dapat informasi, saya belum dapat informasi. Tapi tadi apa disampaikan oleh Bang Heri tadi, itu sangat tepat sekali. Betul. Iya, ini kan udah diputus oleh pengadilan. Harus dikeluarkan segera dong. Baik. Apalagi putusan sudah ada, apalagi ditahan, apalagi kan ada apa? Pihak kuasa hukum dan keluarga yang saat ini menanti di Polda Jabar, begitu? Iya, betul. Baik, baik Pak. Nah, ini Pak Yusuf juga dari pihak Kompolnas, Pak Benny Mamoto juga bersama dengan pihak Polda Jawa Barat yang mengawal dari proses persidangan, sampai mungkin juga informasi yang kami dapatkan malam hari ini dilakukan rapat dengan Kapolda Jawa Barat. Pak Yusuf, kapan kemudian, apakah mendapatkan informasi pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini melepaskan Peggy Setiawan, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya akan menjawabnya begini. Kompolnas sebagai pengawas dari sejak awal terus mengawasi, memantau penanganan penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang kemudian ada upaya pra-peradilan, kami terus memantau hingga tadi ada tim yang langsung memantau pembacaan putusan. Sebagaimana yang kemarin sore bersama kedua narasumber yang hadir pada malam ini, saya menyampaikan ada dua hal pokok yang sangat penting yang dimohonkan pemohon terkait dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yang pertama terkait dengan prosedur, yang kedua terkait dengan alat bukti. Kedua hal itu bisa dua-duanya dipertimbangkan oleh hakim atau salah satunya. Nah, kita sudah melihat bagaimana putusan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman sudah jelas, penyidikannya dihentikan, penetapan tersangkanya itu dibatalkan karena tidak sah. Nah, sementara kita sudah lihat bagaimana pertimbangannya, tentu rujukan yuridisnya yang tadi sudah kita dengar terkait dengan putusan MK 21 PU strip Romawi 2 garing strip 2014. Nah, jadi ini tentu sesuai dengan Perkap. Nah, Perkap itu sendiri kan sebenarnya ada dua. Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Yang kedua Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dua Perkap ini memang perlu dievaluasi karena belum menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan logika hukum yang dikonstruksi dalam dua Perkap ini, yang itu sebelumnya tersangka belum disesuaikan menjadi objek pra-peradilan, yang itu disebutkan di dalam Perkap ini terkait dengan penahanan. Nah, penahanan apabila ada putusan pra-peradilan yang membatalkan penahanan itu, maka yang ditahan itu dibebaskan setelah dibacakannya putusan pra-peradilan itu. Itu cukup jelas itu logika hukum yang dibangun di dalam Perkap nomor 12 tahun 2000, Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Oleh karena ini kita padankan terkait dengan penahanan Peggy Setiawan yang itu karena ditetapkan sebagai tersangka, tentu logika hukumnya ya sejak putusan itu dibacakan maka itu menjalankan perintah. Nah, kami sendiri sebagai pengawas akan mengawasi ini, memastikan bahwa ini putusan pra-peradilan sebagaimana yang sudah direspon oleh Polda Jabar melalui Bidkumnya, ditindaklanjutinya tentu sesegera mungkin setelah putusan ini dibacakan, penyidikan dihentikan, Peggy Setiawan itu dibebaskan. Hanya tentu kembali lagi ke SOP di mana biasanya penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dengan berdasarkan sekarang putusan pra-peradilan termasuk nanti pembebasannya. Apakah seperti ini? Ini masih dalam pemantauan Kompolnas, masih berada di Polda Jabar. Yang pasti kami sebagai pengawas tentu
memastikan dan mendorong Polda Jabar sesegera mungkin Baik. menindaklanjuti, melaksanakan putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan pada hari ini. Baik, nanti kita akan perdalam lagi, termasuk juga dengan keluarnya putusan ini bagaimana Mas Heri terhadap status DPO ini, apakah mulai dari nol lagi, mencari lagi dan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda, apakah pada Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.